Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, khatabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوان في الله أعزكم الله وأخوات في الله أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Pagi ini kita mendapatkan banyak kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita coba menghitung karunia Allah, nikmat Allah dari kita bangun tidur sampai kita duduk di majelis ini, di masjid yang kita muliakan ini, Masjid Al-Ikhlas, tidak mungkin kita mampu menghitungnya dari mulai bangun tidur sampai kita duduk sekarang. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, dari bisa menghirup udara segar, bisa mengedipkan mata, jantung bisa bergerak, paru-paru begitu juga, semua darah mengalir, warna-warni yang kita lihat dengan mata kita, mendengar suara gemericik hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, tidak mungkin kita bisa membayarnya. Jangankan kita bisa membayarkannya, ya, semua nikmat yang Allah berikan. Satu saja nikmat yang Allah berikan, seperti udara segar yang kita hirup, alat menghirup udara itu sendiri begitu mahalnya jika kita mengkalkulasikan. Ya, ada orang yang sakit ginjal saja berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ada orang yang sakit jantung, berapa biaya yang dikeluarkan. Ada orang yang sakit paru-paru, berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat tersebut yang kita tidak lain bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah untuk bersyukur dengan tiga hal. Bersyukur dengan tiga hal itu: yang pertama, bahwa semua nikmat tidak mungkin datang dengan sendirinya, kecuali di sana Al-Mun'im, pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan nikmat yang hadir, nikmat yang kita rasakan dari Al-Mun'im, pemberi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesadaran yang pertama yang harus kita munculkan. Tidak mungkin nikmat itu dengan sendirinya datang tanpa yang menghadirkan nikmat tersebut untuk kita, memberikan nikmat itu untuk kita. Dengan kasih sayangnya Allah berikan nikmat itu kepada siapapun. Dengan rahmannya Allah berikan itu semua secara gratis. Yang kedua, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, bagian dari kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala dengan lisan kita, antara hati kita yang menyatakan bahwa kenikmatan tidak mungkin dengan begitu saja sendirinya datang, kecuali Al-Mun'im, pemberi nikmat yang memberikan kepada kita semua. Kemudian kita dengan lapang dada mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita kepadanya. Ditambah yang ketiga adalah
bagaimana kita bisa meluruskan semua aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut. Salat, zikir, membaca Al-Quran, termasuk talabul ilmi pagi ini adalah bagian kita bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga semakin sempurnalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas sebagaimana tema yang Anda sampaikan di WA, belajar dari haji. Sesungguhnya tidak hanya haji kita belajar, dari saum kita perlu belajar, dari salat kita perlu belajar, dari zakat kita perlu belajar, dari semua ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah kita belajar. Ibadah itu anugerah yang Allah berikan, bukan sesuatu yang menjadi sempit dada kita. Anugerah, pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in saat menerima perintah shaum, apa ayatnya? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ayyul ma'lubati ba'da hadza ya Rasulullah?" Hidangan apa lagi yang kami akan terima dari Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah? Dianggap saum itu hidangan. Yang namanya hidangan apa? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita rasakan nikmat, sesuatu yang kita rasakan menyenangkan. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu sangat mendambakan setiap ibadah yang mereka lakukan sebagai sebuah kenikmatan yang mereka berusaha untuk memperolehnya. Sehingga di saat ibadah apapun, saum, zakat, termasuk haji, umrah, baca Al-Quran, adalah bagian penting untuk kita mengambil pelajaran yang berharga. Sebelum haji, ada yang ditanyakan ke antum sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari salat? Apa salat? Inti dari salat itu apa? As-salatu, dari makna sendiri, as-salatu ya doa. Salat adalah doa, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat salat. Ya, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat salat. Ada perjumpaan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di saat salat, di antara kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Ada komunikasi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjadikan itu sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Setiap masalah yang dihadapi, Rasulullah langsung sholat. Setiap masalah yang dihadapi ada kaum musyrikin misalnya, maka Rasulullah selalu sholat, langsung sholat, dan Allah memberikan jawaban, memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Bahkan sholat menjadi qurratu a'yun, menjadi pelipur lara, menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati ketika gundah, ketika ada problem salat, lalu menimbulkan ketenangan. Adakah kita bisa melaksanakan salat seperti itu menjadi pembelajaran bagi kita? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal 'abda idza shalla fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang hamba di saat salat, ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, sedang curhatan kepada Rabbnya, sedang komunikasi kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat. Intinya di situ. Nah, haji pun kita akan pelajari hari ini. Demikian. Apa haji?
Siapa yang tahu? Arti haji itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya pilgrim. Pilgrim apa? Haji. Haji apa? Pilgrim. Apa pilgrim? Perjalanan. Perjalanan. Haji itu perjalanan. Melakukan sebuah perjalanan. Ya, maka haji itu merupakan miniatur kehidupan kita yang seharusnya, miniatur kehidupan kita yang harus kita jalani, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala hidup ini. Allah katakan dalam surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau kadihun, sedang berusaha keras melakukan suatu perjalanan ila rabbika, kepada Rabbmu, famulaqih, maka engkau akan menjumpainya. Engkau akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan, orang ya siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, ya, setiap kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karenanya perjalanan hidup yang pasti ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, mari belajar dari haji. Baik. Kita mulai. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Atau mulai umrah dulu deh ya, umrah dulu. Mungkin bahasan kita tentang haji cukup panjang, mungkin 2 pertemuan kita. Yang penting kita memahami dari rentetan-rentetan ibadah tersebut. Ya. Mulai dari kita berihram. Ihram itu ada 2. Ihram ada 2. Yang satu masuk rukun, yang satu masuk wajib. Yang satu masuk rukun, yang satunya lagi masuk wajib haji atau wajib umrah. Ya. Yang masuk rukun adalah ihram dengan disebut ihlal. Ihram dengan ihlal. Apa ihlal? Mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ihram. Apa arti labbaik? Labbaik, siapa yang tahu? Labbaik seperti anak yang dipanggil oleh orang tuanya. Ya, misalnya Asep, ya. Lalu ucapan anak kepada orang tuanya yang ia dipanggil oleh orang tua yang dia sayang, lalu dia mengucapkan labbaik. Labbaik artinya saya siap memenuhi panggilanmu, wahai ayahku, wahai ibuku. Saya datang segera menghadap engkau, wahai ibu, wahai ayah, untuk melaksanakan apa yang kau perintahkan. Itu makna labbaik. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berihram dengan berihlal tadi, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, hambamu ini sedang berjalan menuju engkau untuk melaksanakan perintah apapun, untuk melaksanakan tugas apapun yang diperintahkan. Jadi di situ aku siap datang menghadapmu untuk melaksanakan haji yang sejak dulu sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilan melaksanakan ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah firmankan dan Allah perintahkan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adzin fil nasi bil haji. Wahai Ibrahim, umumkan. Adzin, adzin itu dari kata adzan. Adzan apa artinya? Umumkan. Serulah ya annas, manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Sejak dulu
Tinggal yang jadi masalah kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ada nggak greget dalam hati itu melaksanakan ibadah haji ini? Ibadah haji ini bagian dari rukun Islam, ya, rukun Islam. Sehingga kewajiban sama dengan kewajiban sholat. Tetapi kalau haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah lah, ya, 'alan nas, atas manusia, hajjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Itu batasan bagi yang haji, ada istita'ahnya, syaratnya istita'ah, kemampuan. Tapi jadi masalah kemampuannya apa? Kadang-kadang ukurannya, ya, mungkin dianggap belum mampu, padahal sudah mampu, ya, punya mobil, ya, punya rumah, tidak melaksanakan haji. Itu kan untuk masa depan anak. Nggak ada syarat kita harus punya rumah, nggak ada syarat harus kita punya mobil. Kewajiban yang menjadi ukuran adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ya, man malaka zadan, ini hadis Rasulullah, man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa memiliki zadan, perbekalan, wa rahilatan, dan ongkos ke sana, perjalanan ke sana, rahilatan, walam yahud, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, wa mata, kemudian dia wafat, mata maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dalam hadis yang lain, nasraniyatan atau majusiyatan atau yahudiyatan, dia tidak mati dalam keadaan Nasrani atau majusi atau Yahudi, tidak lagi Islam. Ancamannya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, wafat, sengaja meninggalkan kewajiban itu, sementara dia punya mobil, punya rumah, ya, tidak segera melaksanakan ibadah haji, maka ancamannya berat, matinya dalam keadaan mati jahiliyah, waliyadzubillah. Baik, ini istita'ah, ya, kemampuan. Tapi juga istita'ah tidak hanya kemampuan secara finansial dari maliyah, tapi juga dari fisik, karena ibadah haji ini fisik, perlu kebugaran, kesehatan jasmani. Bagaimana ketika kita melontar dari pemondokan, ya, dari pemondokan di Mina menuju ke Jamarat, itu paling dekat 1,5 meter, 1,5 kilometer, paling dekat untuk pemondokan kita, itu paling dekat. PP berapa? 3 kilo berarti minimal. Ada yang bisa 3 kilo satu perjalanan dari pemondokan ke Jamarat. Ya, Mekah Madinah, kalau Madinah dekat, Mekah itu paling dekat juga 1,5, bahkan bisa lebih dari itu, jarang 1,5. Kalau di daerah Jarwal itu mungkin 1,5 bisa. Jadi kalau dari daerah Misfalah ke sana ke Kubri itu bisa mencapai 2 kilo. Apalagi ke Aziziyah lebih jauh lagi, bisa 3 kilo. Panjang tempatnya. Kalau mau ke Masjidil Haram harus kita siap-siap 1 kilometer, 1,5 kilometer jalan kaki, nggak ada kendaraan. Apalagi di daerah Mahjin namanya, ya, itu dari Maulid Nabi kita harus jalan. Kalau nggak ada kendaraan, kalau nggak ada mobil mengantar, itu sekitar sama 1 sampai 2 kilo, bahkan bisa 3 kilo. Fisik perlu, maka istita'ah dari segi fisik, dari kesehatan badan. Maka kalau bisa melaksanakan ibadah haji masih usia ya di bawah 50 lah kalau bisa. Pak Agus mungkin di bawah 50 dulu ya haji, udah lebih.
Ya, kalau adalah alhamdulillah membimbing terus ya dari perjalanan pertama sampai sekarang. Artinya apa? Kita harus punya istita'ah secara fisik, kemampuan dari sisi kesehatan badan. Ya, ya nggak apa-apa yang sudah sepuh juga tetap kewajiban melaksanakan ibadah haji, tapi harus latihan fisik. Karena memang ibadah haji itu lebih kepada fisik, ya, lebih kepada fisik. Tapi nanti akan pelajari bahwa melaksanakan ibadah haji ini bagian selain dari bagian yang penting kita lihat dari sisi batin, akhirnya batin. Karena ketika kita berihram, kita pahami bahwa kita sedang menuju kepada Allah, menjalankan perintah Allah, siap bersiaga menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah sebagai tugas yang harus kita emban, ya, menjalankan perintah Allah. Tidak hanya haji, maka ini direfleksikan dengan semua perintah Allah. Labbaik, kalimat labbaik itu ada, para ulama menyampaikan, ada kalimat yang terselip di situ yang tidak diungkap. Ada kalimat wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Ya Allah, aku siap menghadap Engkau, menjalankan perintahmu, menjalankan seruanmu untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah ini, ya, wa sa'daik, dan aku berusaha semaksimal mungkin agar Engkau senang dengan apa yang aku lakukan, agar Engkau senang dengan ibadah yang aku lakukan ini. Jadi maksimal kita jalankan, sehingga bukan sekadar menunaikan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja, tapi sesuatu yang ingin kita raih dari ibadah ini yang bisa kita rasakan nikmatnya, begitu terasa dalam jiwa kita, sama dengan ketika makan dirasakan nikmat. Maka ibadah pun dirasakan nikmat, dirasakan apa ya, kalau disebut khusyuk itu ya, itu makanan pokok bagi hati, itu zikir. Ya, adzikru qutunil qalbi. Zikir itu apa artinya? Zikir bukan sekadar mengucapkan subhanallah alhamdulillah. Hati ini ikut serta di dalamnya, merasakan getaran-getaran yang saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika melakukan aktivitas, terasa. Karenanya di dalam salat misalnya, Rasulullah mengajarkan yang sederhana saja, yang sederhana saja. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika meletakkan tangan itu di dada, bukan di bawah dada, di dada? Ternyata saat kita bisa meletakkan tangan kita di dada, itu getaran-getaran saat kita membaca surah, membaca zikir, membaca doa, itu terasa bergetar hati kita. Coba praktekkan. Coba praktekkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba itu praktekkan. Itu terasa nikmat dirasakan ketika kita mencontoh Nabi SAW meletakkan di atas dada kita. Bahkan Rasulullah SAW menasihati kepada orang yang yang selantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu minta nasihat kepada Rasulullah SAW yang bisa meninggalkan kemaksiatan. Apa kata Rasulullah SAW? Dha' yadaka 'ala sadrik. Letakkan dadamu di atas letakkan tanganmu di atas dadamu. Cukup meletakkan meletakkan tangan di atas dada kita. Ya. Ketika dirasakan yang akan kita lakukan itu, terasa tenang jiwa kita, dada kita. Lakukan, kata Rasulullah SAW. Ketika tidak, bergetar, bergemuruh, galau, maka kau tinggalkan apa yang akan kau lakukan. Istafti, mintalah petunjuk. Istafti, mintalah fatwa.
bisadrika, dengan dadamu. Itu hal penting ketika kita melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, meletakkan di atas dada. Ini yang sederhana saja. Kenapa kemudian ketika rukuk harus betul-betul tegak, betul-betul tegak, bukan ke bawah, bukan ke atas, ya, betul-betul tegak, ya. Ini ada getaran juga, ya. Ini enggak main-main. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar sholat kita sempurna. Begitu juga haji, sempurna, sesempurna mungkin kita melaksanakan ibadah. Ada efek secara langsung kita rasakan. Ada efek secara langsung kita rasakan. Pemahaman ibadah haji yang sesungguhnya seperti apa, ada efek yang kita rasakan. Seperti penjelasan baru labbaik Allahumma umratan saja, luar biasa. Kita siap memenuhi panggilan Allah kapanpun, dan direfleksikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita ketika adzan berkumandang, ada panggilan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Maka sesungguhnya salat yang kita lakukan ketika kita labbaik Allahumma hajjan, direfleksikan dalam salat kita tadi. Aku siap memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk melaksanakan salat misalnya. Maka ada satu hadis Rasulullah, man tawadda'a fi baitihi wa masaa wa masya, ya, ila salah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, fa innahu zairullah, soalnya dia sedang berziarah, berkunjung kepada Allah. Hakikatnya kita datang ke masjid ini adalah berziarah kepada Allah, berkunjung kepada Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Karena yang menyuruh itu Allah, menyuruh untuk azan itu, untuk melaksanakan sholat itu Allah lewat muadzin. Maka kata Rasulullah, fahaqqun 'alal mazur ayukrima zairah. Maka hak bagi yang dikunjungi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga haji. Allah akan muliakan kita manakala kita siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan haji ini. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Salah satulah yang kita baca itu. Kalau haji tamattu, kita melaksanakan umrah dulu, maka kita berniat untuk melaksanakan umrah dengan labbaik Allahumma umratan. Apa yang kita lakukan dengan berihram ini? Kita betul-betul bernawaitu yang kuat, berazam untuk melaksanakan perintah Allah sesempurna mungkin. Itu yang satu, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini rukun. Yang satunya lagi yang wajib adalah berihram dengan menggunakan kain ihram. Mulai dengan mandi dulu, membersihkan secara fisik. Subhanallah. Lalu setelah itu kita memakai kain ihram. Kain ihram sendiri apa artinya? Sama dengan kain kafan yang akan membungkus tubuh kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran, simbol dengan kain yang putih tadi, kain ihram, sama dengan kain kafan. Kita akan menghadap Allah pasti sama dengan kain yang kita pakai. Dengan kain ihram itu diingatkan, engkau akan kembali kepada Allah. Enggak bisa dielakkan itu. Maka di saat kita melaksanakan haji sebagai gambaran kehidupan kita yang seharusnya kita bisa jalani seperti itu, kita disadarkan dengan kain ihram. Kau akan menjadi jenazah, kau akan menjadi mayat, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Baik. Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, lalu bertalbiyah. Apa talbiyah artinya? Tadi talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Diucapkan dengan keras bagi laki-laki. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku siap menghadap Engkau ya Allah untuk menjalankan apapun yang Kau perintahkan ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku siap menjalankan perintah Engkau apapun yang Kau perintahkan. Aku menghadap Engkau untuk menjalankan perintah-Mu yang mulia ini, haji atau umrah ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, wal mulk, dan semua kekuasaan, kepemilikan, laka, milikmu ya Allah, termasuk diriku. Labbaik ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menjalankan segala perintahmu ya Allah. Allahumma labbaik ya Allah, aku siap menjalankan perintahmu ya Allah, apapun yang Kau perintahkan ya Allah. Di saat kita melafazkan labbaik Allahumma labbaik dengan pemahaman seperti itu, subhanallah, kita akan tidak bisa membendung air mata kita, siap menjalankan perintahmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, merinding tubuh kita. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Luar biasa kalau kita pahami itu, bukan sekedar mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, enggak ada nikmatnya, enggak ada getarannya dalam jiwa kita jika hanya mengucapkan itu. Fahami, renungkan, hayati, itulah zikir. Sama dengan membaca Al-Quran juga begitu, pahami, resapi, renungkan, hayati, masuk ke dalam jiwa kita. Ketika membaca Al-Fatihah saja, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terasa kalau kita hayati, terasa. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Bagaimana kita sedang bermunajat, sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan haji juga. Maka kita hayati betul. Baik. Dari kita, baik. Ketika kita berihram tadi, ketinggalan dikit. Mulainya dari miqat. Apa miqat? Apa miqat? Batasan mulai kita melaksanakan ibadah umrah. Miqat ada dua, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani, waktu, dan miqat apa? Makani, tempat. Miqat zamani untuk umrah tidak terbatas. Kalau miqat zamani untuk haji dibatasi waktunya. Dari Syawal sampai Dzulhijjah, 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Pelaksanaan ibadah haji. Ya, 3 bulan. Tapi prakteknya hajinya saja cuma 6 hari. Tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 hajinya. Umrahnya tambah sehari lah, 7 hari. Itu miqat zamani. Miqat makani hanya 5. Waqata Rasulullah SAW di ahli Madinah, ya, Dzul Hulaifah, ya,
Nabi SAW menetapkan miqat tempat mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah di Dzulhulaifah untuk ahlul Madinah, untuk penduduk Madinah. Ya. Untuk penduduk Mesir, Juhfah. Ya. Untuk penduduk Irak, Dzatu Irqin. Untuk penduduk Yaman dan orang-orang melintasinya adalah Yalamlam. Ya. Untuk sekitar India dan seterusnya itu di Qarnul Manazil, atau dari Indonesia juga kadang lewat situ. 5 tempat. Itulah miqat mulai kita melaksanakan ibadah haji atau umrah dari situ. Kita biasanya masih di atas pesawat 20 menit sebelum landing. Ya. Apa miqat? Waktu, dari kata waqata, waktu. Mulai kita melaksanakan ibadah. Maka ketika kita sudah melewati miqat, baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan, terbalik. Apa namanya? Kita sudah melanggar aturan. Rasulullah SAW memulai melaksanakan ibadah umrah maupun haji, ya, itu dari miqat tadi, menggunakan unta, kendaraan, di atas kendaraan unta kalau kita pakai mobil, ya. Boleh berjalan dari masjid, dimulai dari masjid. Sekarang ini dimudahkan dengan kereta cepat. Anda pakai kereta cepat 3 kali ya mungkin, nggak ada kesan apa-apa, nggak ada kesan apa-apa. Ya, karena tidak mencontoh Nabi dengan kereta cepat, ya, 300 km per jam, cepat banget itu. Biasanya ditempuh dari Madinah ke Mekah itu bisa 6 jam, 7 jam. Ya, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh cepat dari itu, lebih cepat. Ya, tapi pernah sih anak pakai taksi hanya 2,5 jam, cepat sekali, di atas 200 kilo. Nah, ketika memakai kereta cepat itu diumumkan sih memang oleh kru kereta cepat itu. Kita akan melewati miqat. Kita akan melewati, bukan baru ngomong gitu udah lewat. Iya kan? Akhirnya kita terburu-buru. Jamaah sekalian, ayo siap-siap untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Makanya anak untuk menjaga itu, di saat naik kereta coba baca dulu supaya tidak kelewatan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun belum masuk ke miqat kereta, kehati-hatian perlu. Nggak boleh kita membaca itu dulu sebelum melewati miqat. Daripada sudah melewati miqat baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Lewat harus bayar dam. 1 ekor kambing. Ya, ini miqat. Apa pelajaran dari miqat? Kita harus menempatkan diri kita, mengambil kesempatan kapan waktu yang Allah sangat dekat dengan kita untuk kita munajat, untuk datang kepada Allah, meraih apa yang kita harapkan. Apa waktu-waktu sehari-hari kita? Waktu sahur, waktu qiyamul lail itu sahur. Kita harus datang mengutuk Allah. Waktu apa lagi? Ba'da salat subuh. Setelah salat subuh kita membaca Al-Quran, doa, zikir. Setelah itu kita melaksanakan salat sunnah syuruk, nanti kita laksanakan. Kesempatan itu. Kemudian salat duha. Kemudian selain salat ya yang wajib, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu waktu-waktu yang sangat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara 2 adzan, di antara adzan dan iqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebelum asar, ba'dal asar. Ya, sebelum asar, ba'dal asar, dalam rangka berzikir, bukan salatnya. Ba'dal asar nggak ada salat, berzikir. Ya, ba'dal asar. Kemudian ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan seterusnya. Waktu-waktu yang kita cari. Tempat-tempat yang kita harus cari pula, masjid. Senantiasa ke masjid. Ya, apalagi tempat fakir miskin kita datangi. Allah akan ijabah setiap doa kita. Para ulama kita datangi, orang-orang alim. Disitulah kita akan mendapatkan banyak keutamaan dari sana. Siapa lagi? Orang tua kita. Siapa lagi? Banyak. Subhanallah, maka kita dengan niqat ini diajarkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dengan ibadah haji itu, memanfaatkan waktu dan kesempatan dan tempat-tempat yang kita harus cari untuk kita bisa bermunajat kepada Allah. Harapan dan keinginan kita Allah kabulkan. Subhanallah. Baik, maju ya, tadi sudah talbiyah, sampailah di Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan ketika masuk ke Masjidil Haram? Membaca doa masuk masjid. Di sini tertulis apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, iftah, bukalah li untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Rahmat artinya apa? Karunia. Atau juga makna rahmat juga maghfirah, ampunan. Rahmat, ay para ulama mengatakan ketika Allah maftah li abwaab rahmatik, rahmah ay rahmatun 'ammah wa rahmatun khassah. Khassah itu adalah maghfirah, ampunan. Ampunan Allah. Jadi ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu dan ampunanmu untukku ya Allah. Saat masuk ke masjid. Subhanallah. Tidak hanya Masjidil Haram, masjid kita sekarang ini, setiap masuk doa ini. Setiap kita ke masjid 5 kali yang wajib kita membaca itu, mana mungkin Allah akan tolak doa kita setiap masuk masjid kita baca itu. Baik. Ya, biasanya dibaca dengan tambahan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Tapi cukup juga dengan membaca langsung Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Masuk ke Masjidil Haram, masuk ke dalam. Lalu kita melihat Ka'bah. Apa yang kita baca ketika melihat Ka'bah? Ada 2. Boleh dengan baca Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Atau cukup Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Ya. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah Maha pemberi keselamatan. Maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dari Engkaulah keselamatan. Fahayyina, maka anugerahkan kepada kami bisalam, keselamatan ya Allah. Jadi saat kita membaca zikir dan doa tadi, itu betul-betul kita pahami Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah Maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah semua keselamatan itu dunia dan akhirat. Fahayyina, maka anugerahkan, berikanlah kepada kami bisalam, keselamatan tersebut ya Allah. Di saat kita berdoa karena keselamatan dari Allah, maka kita berharap darinya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Atau dengan doa Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birran wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu tashrifan wa ta'dhiman wa mahabatan wa birran. Allahumma zid, tambahkan ya Allah, ya, hadzal baita, rumah ini,
Masjidil Haram ini atau Ka'bah ini. Tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, dan kehormatan, wa mahabatan, dan kemegahan, wa birran, dan kebaikan, wa zid man syarrafahu, dan berikanlah tambahan kepada orang yang memuliakan, ya, memuliakan Ka'bah, memuliakan Masjidil Haram, ya, wa 'azzamahu, dan yang mengagungkannya, tasyrifan, dengan kemuliaan, wa ta'ziman, dan pengagungan, wa takriman, dan pemuliaan, wa mahabatan, dan kemegahan. Mahabah itu bisa arti kemegahan, wa birran, dan kebaikan. Subhanallah. Di saat kita membaca doa ini, kita pahami betul. Mulai kita masuk untuk tawaf. Tawaf apa artinya? Tawaf keliling. Jadi bapak-bapak lari-lari kecil atau jalan kaki muter-muter ini namanya tawaf, sama tawaf. Ya, sama, lagi tawaf gitu ya. Tawaf artinya keliling. Ya. Makanya dalam satu hadis ketika masuk ke hari Idul Fitr atau Idul Adha, tidak boleh ada yang yatufuna, tidak boleh ada orang yang yatufuna, yang keliling-keliling untuk cari makan. Ya, dalam satu hadis nggak boleh ada yang keliling-keliling cari makan. Kita harus mencukupi orang-orang yang sampai tidak ada yang keliling, gitu maksudnya. Kewajiban kita. Maka kenapa sebelum masuk Idul Fitri zakatnya harus sampai, supaya tidak ada yang keliling-keliling ketika Idul Fitri. Tercukupi semuanya dengan zakatul fitri. Makanya zakatul fitri khusus apa? Tu'matan lil masakin, memberi makan untuk orang-orang miskin. Ya. Tu'matan lil masakin, memberi makan untuk orang-orang miskin. Jangan sampai ada yang keliling-keliling. Baik. Tawaf kita ketika kita ngeliling Ka'bah itu, kata Ali bin Abi Thalib, segaris lurus dengan arsy. Ini antum baca dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan perkataan Ali bin Abi Thalib. Segaris lurus orang yang tawaf dengan arsy. Apa hubungannya antara orang yang tawaf dengan arsy? Di arsy sana malaikat yang tugasnya tawaf keliling mengelilingi arsy di sana. Dan termaktub dalam surah Al-Ghafir, surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ila akhir ayat. Alladzina yahmiluna al-'arsya, malaikat yang mengikul arsy. Jadi ada malaikat yang tugasnya mengikul arsy. Wa man hawlahu, dan malaikat yang mengelilingi arsy. Inilah yang disebut malaikat mengikul arsy ini. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yakni orang yang sedang tawaf. Kata Ali bin Abi Thalib, malaikat berdoa agar diampuni dosa-dosanya untuk orang-orang yang sedang tawaf. Maka di saat kita tawaf, berharap agar doa malaikat menyertai kita, termasuk kita yang didoakan oleh malaikat. Harapan kita. Maka di saat kita tawaf, betul-betul kita dalam rangka taubatan nasuha, ingat akan dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku dari lisanku yang selalu menyakiti orang lain, ya Allah. Ampuni dosaku dari mataku yang menjelalatan, ya Allah. Ampuni dosaku dari pendengaranku yang suka dengan musik-musik, ya Allah. Ampuni dosaku dari segala macam tangan, kaki, ya Allah. Ampuni dosaku terhadap tetanggaku, ampuni dosaku kepada orang tuaku, ampuni dosaku
Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita inventarisir semua apa yang sudah kita lakukan. Di saat kita tawaf, kita mohon ampunan akan dosa-dosa tersebut. Setiap putaran pertama apa ke orang tua kita misalnya. Putaran kedua untuk istri kita khusus atau istri kepada suami. Ingat-ingat itu, inventarisir apa saja dosa kepada suami atau dosa kepada istri, dosa kepada anak-anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada teman-teman kita, dosa-dosa apapun di situ kita bertobat kepada Allah di saat tawaf. Ingat akan itu semua. Ini makna tawaf. Maka ketika kita tawaf dimulai apa? Istilam. Apa istilam artinya? Jadi setiap kegiatan ibadah itu harus difahami, dimengerti, baru akan tahu makna yang sesungguhnya apa yang kita lakukan. Jika tidak akan tahu inti dari ibadah itu. Apa istilam? Istilam itu adalah sama dengan misalnya dengan Pak Jitaru. Istalam tu, aku menyerahkan tugas kepada Pak Haji Taru. Istalam tu bika, aku serahkan tugas ini kepadamu. Ya, memberikan amanah. Sama dengan seorang wali kepada apa? Calon pengantin laki-laki, wali dari perempuan. Ankahtuka, aku nikahkan engkau. Wa zawajtuka, aku kawinkan engkau. Itu artinya menyerahkan sepenuhnya dari tanggung jawab tadinya dari kita, diserahkan tanggung jawab kepada suaminya, lepas tangan kita sebagai orang tua. Kewajiban suaminya untuk mendidik, mengarahkan sampai masuk surga. Kita berharap anak kita masuk surga, maka diteruskan oleh suaminya untuk bisa menghantarkan anaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berat. Maka ketika istilam bismillah Allahu akbar. Kalau dengan isyarat bukan istilam, namanya assalam. Tapi intinya sama dengan istilam. Kalau istilam itu dengan langsung menciumnya. Ya. Kalau istilam itu kalau tidak dengan menciumnya, tidak bisa dengan tangan, lalu kita mencium tangan kita, istilah. Kalau tidak bisa juga dengan tangan, kita tempelkan dengan tongkat, lalu kita cium tongkat yang kena hajar aswad tadi. Menciumnya bukan dikecup, namanya takbil. Takbil itu dengan dikecup, ya, tangan tengah atau langsung ke hajar aswad. Kecup bukan enggak ya, kecup sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, engkau adalah batu, innaka hajarun, sesungguhnya engkau adalah batu, ya, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ma qabbaltuk, aku tidak mau menciummu. Sekiranya Rasulullah tidak mencontohkan menciummu, engkau batu. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu sebagai qudwah, sebagai contoh, ya, tetap aku menciummu. Sekiranya tidak aku lihat Rasulullah menciummu, aku tidak sudi menciummu. Itu akidah. Dari sini apa? Jangan kita prioritaskan mencium hajar aswadnya. Ini salah besar ketika orang pulang haji atau pulang umroh mencium hajar aswad, enggak. Salah besar. Mencium hajar aswad hanya bagian dari sunnah-sunnah yang pokoknya tawafnya. Maka ketika kita istilam dengan mencium, bagus. Ketika tidak, dengan tangan, bagus. Ketika dengan tongkat, ya, bagus. Ketika tidak bisa juga dengan isyarah, itu juga bagus sebagai bagian dari sunnah-sunnah terhadap hajar aswad. Intinya tawafnya yang tadi kita bahas tadi, keliling, bukan mencium hajar aswadnya. Sampai ada ulama kelahiran Mekah,
mulai dari lahir di Mekah sampai wafatnya tidak pernah mencium Hajar Aswad karena sulit untuk mendapatkan kesempatan. Artinya nggak ada masalah. Bukan inti di situ, bukan mencium Aswad di situ, bukan. Sama dengan Raudhah. Inti ibadah di Madinah itu bukan di Raudhah, tapi seakan-akan sekarang Raudhah kayaknya lebih penting dari sholat di Masjidil Nabawi. Kenapa karpet Raudhah dulu hijau, selain Raudhah itu merah kayak gini, sekarang sama hijau semua dari ujung ke ujung di Masjidil Nabawi, untuk menunjukkan bahwa tidak ada keutamaan di Raudhah. Anda tekankan, tidak ada keutamaan di Raudhah kecuali ta'lim, belajar di situ. Anda sudah banyak diskusi dengan teman-teman di Madinah, mahasiswa S3, apa keutamaan Raudhah sesungguhnya? Ta'lim, belajar, seperti yang kita lakukan ini. Jadi hadis Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang sama dengan kita sedang berada di sini sekarang, disebut Raudhah. Rasul mengatakan, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Jika engkau melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah dan nikmatilah. Farta'u artinya mampir dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan taman di antara taman-taman surga itu yang kita diperintahkan untuk datang dan menghampirinya juga menikmatinya? Maka Rasul mengatakan majalisud dzikr, majalisud ta'lim, seperti yang sekarang ini. Ini Raudhah, sekarang kita sedang berada di Raudhah. Sama dengan Raudhah yang ada di Madinah. Sama kata para ulama. Ya. Sekarang kita ingin coba memperhatikan. Setelah Raudhah di depannya, batas Raudhah paling depan, itu ada tempat lagi kita sholat ya. Imam kadang di Raudhah, kadang di depan. Berapa saf antara depan ke Raudhah? Berapa saf dari imam, tempat imam, atau saf pertama setelah imam? Ini imam di bawahnya. Berapa saf? Hah? 4. Siapa yang tahu? Berapa saf? Hah? Apa? Satu saf. Berapa saf yang udah pernah ke sana? 5. Berapa? 7. Yang pas 7. Anda sudah menghitung 7 saf. Mana yang lebih baik, di Raudhah atau dekat imam salat? Dekat imam. Salah Raudhah. Nggak ada hadis Raudhah itu lebih utama salat kita. Nggak ada dalil. Raudhah itu di belakang. Depan itu, ke depan masih 7 saf lagi. Mana yang lebih penting kita ambil? Dekat imam. Bukan di Raudhah. Mana keutamaan Raudhah kalau itu? Enggak ada. Terkait dengan hadis tadi, Nabi SAW menyampaikan tausiah-tausiahnya di Raudhah. Di Raudhah. Baik. Ini baru tawaf ya. Baru pemahaman tentang tawaf. Baik, kita cukupkan dulu. Ya, kita ingat bahasan kita bertawaf. Nanti kita lanjutkan dengan salat di makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian Safa dan Marwah. Ini sangat penting juga. Setelah tawaf kita beralih ke sa'i dari Safa ke Marwah. Apa maknanya itu? Kita bahas di waktu yang akan datang. Belum lagi jamarat. Mungkin bisa 3-4 kali pertemuan, ini kayaknya enggak cukup sekali. Ya, 3-4 pertemuan, mudah-mudahan antum yang mendapatkan pengajaran ini tentang belajar dari haji ini bisa mengikutinya dengan seksama ya, karena ini akan beruntun kita bahas supaya kita mengerti apa
yang kita akan dapatkan dari haji itu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena disebut dengan haji mabrur itu di situ, bukan di saat melaksanakannya, tapi ada nggak efek setelah haji itu kita bisa laksanakan seperti kita laksanakan haji di sana ibadah-ibadahnya itu. Tapi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Mungkin 1 orang 2 orang saja. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Ya, karena ada kegiatan lagi kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita. Ingat ya, kadang-kadang Anda lupa boleh dari mana lagi ya. Seingat Anda tawab ya. Nanti kita akan lanjutkan. Demikian apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan benar dan kita bisa menjalankan ibadah haji dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara hajimu atau cara umrahmu, sehingga kita betul-betul mencontoh beliau melaksanakannya agar kita mendapatkan kebaikan, faidah-faidah yang banyak dari haji kita dan umrah kita. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.